Nama saya Randy Noviana dari kelas akuntansi C dengan NIM 34031180068. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Adapun berikut fungsi dari hardware. Fungsi dari hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Bagian input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh alat-alat bagian input adalah keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data ke dalam bentuk teks ke komputer. Kemudian ada mouse. Mouse merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. Selain mouse, device lain yang dapat digunakan sebagai pointer adalah joystick dan touchpad. Kemudian ada scanner. Scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam image. Dan kemudian ada kamera digital. Merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Dari bagian pengolah utama dan memori, yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada prosesor, kemudian ada memori, motherboard, hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slots, device controller, komponen lainnya seperti fan, baterai, konektor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah power supply. Memori dapat dibagi menjadi dua bagian. Ada memori utama dan ada memori kedua atau memori tambahan. Fungsi dari memori yaitu untuk menyimpan program, menyimpan data, menyimpan sistem operasi, berfungsi sebagai penyangga atau buffer, dan yang terakhir adalah untuk menyimpan gambar di layar. Bagian output. Peralatan output yang biasa digunakan yaitu printer. Printer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Setelah printer ada layar monitor. Layar monitor merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Kemudian ada head mount display atau disingkat dengan HMD. HMD ini merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempelkan di depan mata. Bagian komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa di antaranya adalah yang pertama, network card untuk LAN dan wireless LAN. Yang kedua, hub atau switching dan access point wireless LAN. Yang ketiga, fiber optik dan router dan ring extender. Keempat, berbagai macam modem seperti internal, eksternal, PCMIA, dan wireless card bus adapter. Yang kelima, pemancar dan penerima. Dan yang keenam, very small aperture satellite atau disingkat dengan VSAT dan satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sinta dengan NIM 34031800088 dari kelas akuntansi C. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Pengelompokan software terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem software yang terdiri dari sistem operasi, interpreter, dan compiler. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari sistem informasi akuntansi, code pressing, desktop publishing, spreadsheet, presentasi, workgroup, komunikasi, dan yang lainnya. Fungsi sistem operasi yaitu untuk menjalankan komputer saat komputer pertama dinyalakan. Yang kedua,
menjalankan program aplikasi. Yang ketiga yaitu menjalankan program utility. Yang keempat yaitu mengelola file-file. Yang kelima yaitu menjalankan mode batch atau menumpuk data sebelum diolah. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah atau penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin itu sendiri. Perintah-perintah tersebut. Sedangkan compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung dalam satu file. Perangkat lunak aplikasi, sering juga disebut sebagai paket aplikasi, merupakan software yang jadi siap untuk digunakan. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum. Karena itu, sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Iksan dengan NIM 3403180099, kelas akuntansi C semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai brainware. Dalam brainware ini ada beberapa subpokok materi yang akan saya bahas, diantaranya sumber daya manusia, sistem informasi dan organisasi, pemilik sistem informasi akuntansi, pemakai sistem informasi, fungsi yang berorientasi kepada pemilik, dan yang terakhir ada pengendalian intern dan efisiensi. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia, sistem informasi dan organisasi. Sumber daya manusia sistem informasi atau sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Beberapa kelompok sistem informasi akuntansi ini mempunyai suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas di atas secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pemilik dan pemakai sistem informasi. Untuk yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pemilik sistem informasi. Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berpikir secara general dan tidak detail. Untuk yang selanjutnya, pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer atau end user. Pemakai sistem informasi akhir ini tersebut menentukan masalah yang harus dipecahkan, kesempatan yang harus diambil, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan batasan-batasan bisnis yang harus muat dalam suatu sistem informasi. Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik dalam bentuk font input maupun outputnya. Untuk yang selanjutnya ada sumber daya manusia sistem informasi akuntansi. Sumber daya manusia sistem informasi akuntansi ini terdiri dari beberapa, yaitu manajer sistem informasi, baik manajemen atau akuntansi, analisis in system, ahli komunikasi, administrator database, programmer, operator, dan pustakawan. Untuk yang selanjutnya ada fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Manajer pengembangan sistem informasi akuntansi yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Manajer project program untuk setiap project yang disetujui. Dan yang ketiga ada analisis sistem informasi bisnis, bertanggung jawab dalam menganalisa problem bisnis dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang selanjutnya ada programmer aplikasi atau programmer sistem, bertanggung jawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang diputuskan. Programmer pemelihara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar software dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. Untuk yang selanjutnya ada pengendalian intern dan efisiensi. Ini adalah pembahasan yang terakhir.
Pengendalian intern dan efisiensi bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai cara. Manajer operasi bertanggung jawab dalam menggunakan komputer sehari-hari secara efisien. Kepala bagian operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer. Sistem manajer ini bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi dan software lainnya secara singkat sistem informasi. Seperti itu. Prosedur. Di dalam prosedur yaitu terdapat prosedur, aktivitas, dan fungsi. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Dengan adanya prosedur yang memadai, maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Dalam suatu organisasi perusahaan, aktivitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas sistem informasi. Di sini aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi, dan aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik. Fungsi. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Fungsi sistem bisnis perusahaan biasanya meliputi penjualan, pelayanan, produksi, pengiriman, penerimaan, dan akuntansi. Sasaran merupakan target yang lebih spesifik dengan kriteria yang jelas untuk membantu mencapai tujuan. Database dan sistem manajemen database. Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut sebagai DBA atau Database Administrator. Sistem pengelolaan data terdapat dua cara yang mengolah data yang biasa dilakukan, yaitu pengelolaan secara batch dan pengelolaan secara online. Pengelolaan secara batch atau mengumpulkan lebih dahulu merupakan sistem pengolahan data transaksi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu data transaksi yang terjadi. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, data transaksi tersebut sekaligus diproses, biasanya sambil merevisi data file master. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Hierarki data terdiri dari yang pertama adalah bit, adalah unit terkecil bagian data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, yang dimana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 adanya arus listrik. Yang kedua yaitu byte. Byte adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga adalah elemen data atau data elemen, adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang keempat yaitu record. Record merupakan kumpulan dari file yang secara logika berhubungan. Yang kelima adalah file. File merupakan kumpulan dari record yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. Sedangkan database merupakan kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Organisasi database modern. Sistem database modern memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi akuntansi. Agar data atau informasi sampai ke berbagai sasaran dari berbagai sumber, maka data yang masuk ke perusahaan harus dikelola dengan baik. Manajemen data.
menyatakan bahwa perusahaan dianggap sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan telekomunikasi. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat informasi diperlukan oleh para pengguna sistem informasi akuntansi. Perpindahan data secara elektronik atau electronic data interchange. Perpindahan data secara elektronik adalah perpindahan dokumen standar, transaksi bisnis, purchase order, faktur, dan lain sebagainya secara langsung dari komputer ke komputer lain antara dua organisasi yang berbeda. Perangkat untuk kerja kelompok atau groupware. Groupware merupakan jaringan komputer yang memberikan layanan berbentuk fasilitas bekerja secara berkelompok pada lokasi yang berbeda. Yang terakhir ada e-komersi dan e-business atau bisnis. E-komersi akan memungkinkan konsumen dan produsen dapat melakukan transaksi seperti melakukan pemesanan atau pembelian atau penawaran tanpa harus bertemu. Transaksi yang terjadi bisa antara perusahaan dengan perusahaan B2B atau perusahaan dengan konsumen akhir B2C, perusahaan ke konsumen.